tentang Israiliyat dalam tafsir untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran 4. Yang pertama akan dijelaskan mengenai pengertian Israiliyat dalam tafsir yang akan dijelaskan oleh Najmi Putri Utami. Pengertian Israiliyat secara bahasa berasal dari kata Israel yang merujuk pada Nabi Yakub alaihissalam yang dikenal juga dengan sebutan Israel. Maka Israiliyat secara harfiah berarti hal-hal yang bersumber dari Bani Israel. Secara istilah, Israiliyat dalam tafsir adalah riwayat-riwayat yang berasal dari tradisi Yahudi, Kristen, dan ahli kitab lainnya yang masuk ke dalam tafsir Al-Quran, terutama dalam menjelaskan kisah-kisah umat terdahulu yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Baik, selanjutnya masuknya Israiliyat dalam tafsir Al-Quran yang akan dijelaskan oleh Nur Suci Rahma. Kaum Yahudi dikenal sebagai kaum yang mempunyai peradaban tinggi dibanding dengan bangsa Arab pada waktu itu. Jauh sebelum Islam datang, mereka memiliki pengetahuan keagamaan berupa cerita-cerita keagamaan dari kitab-kitab suci mereka. Pada waktu itu, mereka hidup dalam keadaan tertindas. Banyak di antara mereka yang lari dan pindah ke Jazirah Arab. Ini terjadi kurang lebih pada tahun 70 Masehi. Pada masa itulah diperkirakan terjadinya perkembangan besar-besaran kisah-kisah Israiliyat. Disadari atau tidak, terjadilah proses percampuran antara tradisi bangsa Arab dengan tradisi Yahudi tersebut. Dengan kata lain, adanya kisah Israiliyat merupakan konsekuensi logis dari proses akulturasi budaya dan ilmu pengetahuan antara bangsa Arab jahiliyah, kaum Yahudi, serta Nasrani. Selanjutnya, perbedaan pandangan ulama mengenai Israiliyat dalam tafsir. Pertama, yaitu Ibnu Taimiyah memiliki 3 latar belakang. Yang pertama, yaitu jika Israiliyat sejalan dengan Islam, maka boleh dibenarkan dan boleh diriwayatkan. Namun, jika tidak sejalan dengan Islam, maka tidak boleh dibenarkan dan tidak boleh diriwayatkan. Sementara itu, jika Israiliyat yang tidak mengikuti pertama dan bagian kedua, maka tidak boleh dibenarkan, akan tetapi boleh diriwayatkan. Namun, Muhammad Abu sangat mengkritisi hal Israiliyat ini dalam tafsir Al-Quran. Menurutnya, para ulama modern atau masa kini sudah tidak relevan jika dengan menggunakan Israiliyat karena hal ini sangat menyimpang dengan konteks dalam Al-Quran. Selanjutnya, syarat-syarat Israiliyat dapat diterima akan dijelaskan oleh Nur Suci Rahma. Yang pertama, jika sejalan dengan Al-Quran dan akal, maka dapat diterima. Yang kedua, jika bertentangan dengan Al-Quran, maka ditolak. Contohnya adalah menolak riwayat Abu Hurairah tentang awal penciptaan karena bertentangan dengan Al-Quran. Yang ketiga, jika bertentangan dengan akal, tafsir dengan akal harus didahulukan. Dengan kata lain, jenis Israiliyat yang ditolak adalah yang jelas bertentangan dengan syariat dan akal dan diriwayatkan oleh orang yang tidak makbul riwayat. Selanjutnya, contoh-contoh Israiliyat dalam tafsir Al-Quran. Dalam hal ini diambil dari tafsir At-Tabari. Yang pertama, contoh Israiliyat yang sejalan dengan tafsir Al-Quran. Yang pertama, yaitu dalam Israiliyat menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi-nabi yang agung. Kemudian dalam ayatnya yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Al-ayah. Dalam hal ini sangat berkesinambungan antara Israiliyat dan ayat Al-Quran. Kemudian contoh yang kedua yaitu Israiliyat tidak sejalan dengan tafsir Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Yusuf ayat 24 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhan rabbih. Al-ayah. Pada ayat ini Israiliyat tidak sejalan dengan konteks Al-Quran karena mereka memiliki makna pada lafaz hamma, yaitu Nabi Yusuf memiliki keinginan berzina dengan Siti Zulaikha. Maka dari itu hal ini tidak sejalan dengan tafsir Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam tafsir At-Tabari. Terima kasih. Ada air di dalam gelas, Ada gunting di atas kertas. Salam hangat dari kelompok
kelompok 11, meskipun banyak tugas, semoga kita semua tetap waras.